Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman menyeberang dan kita akan lebih dekat dengan lingkungan Sudak di seberang sungai sana. Ya, jadi di seberang sungai sana adalah lingkungan Sudak dan untuk sampai ke sana Anda harus menyeberang sungai dengan menggunakan perahu seperti ini yang ya tentu punya resiko yang cukup tinggi. Kalau kita lihat sekarang airnya tidak terlalu deras dan cukup aman. Tetapi saya baru kali ini akan mencoba menyeberang dengan menggunakan perahu yang seperti ini. Dan kalau teman-teman lihat, ini adalah barang-barang milik warga lingkungan Sudak yang juga sebentar lagi akan menyeberang dan mereka sekarang lagi menunggu tumpangan. Jadi untuk sampai ke sana kita harus naik perahu. Dan ya perahunya sebesar ini. Ini barang yang akan kita bawa seperti ini. Tumpangan perahu sudah ada dan kami ikut dengan warga ini untuk nyebrang. Terima kasih banyak. Iya. Jadi saya bersama Farid mencoba membantu warga. Perkiraan sampai mungkin sekitar 5 menitan. Dan yang cukup menantang adalah arus sungai ini. Kita belum tahu sederas apa. Bismillah. Kita sudah berada di atas perahu dan ya cukup was-was tentunya. Karena ini pertama kali saya mengendari perahu. Bismillah saja. Biasanya perahunya muat berapa orang, Bu? Hah? Perahunya biasanya muat berapa orang? Banyak. Kalau ada acara di Saudara ini jangan orang. Oh iya iya. Iya, Bu. Dan iya. Harus ke sebelah juga. Sudah berada di atas perahu dan arusnya memang ya seperti ini. Harus berada di arus seperti ini agak ya saya bisa merasakan bagaimana menyentuh air sungai ini dan ya bagi warga lingkungan Sudak saya yakin mereka sudah terbiasa dengan aktivitas sehari-hari. Biasanya kalau hari pasar Dianrekan Senin Kamis ya setiap hari malah berkali-kali harus bolak-balik perahunya. Perahu ini cukup bisa mengantarkan lebih dari 10 orang penumpang. Apalagi kalau ada acara-acara perkawinan atau resepsi atau acara-acara besar, pasti banyak yang menumpang di perahu kecil ini. Oke, saya dan Farid beserta beberapa warga lingkungan sudah sampai dan sebenarnya waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama, mungkin sekitar 3 menit atau lebih untuk sampai ke sini. Saya juga harus membantu ya Farid untuk mengangkut dagangan dari warga Sudak. Dan ini memang setelah ini tidak ada yang jemput barangnya, Bu? Tidak ada, diangkat sendiri? Oh iya. Tidak terlalu jauh juga Kapang di? Oh iya. Oh iya. Oh gerobak. Ya, jadi teman-teman, barang ini akan dibawa dengan menggunakan gerobak. Biasanya para kerabat atau keluarga akan ditelepon untuk menjemput sembari membawa gerobak untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pokok yang dibeli dari seberang sana di Kota Nrekang.
Dan kita akan melihat sebenarnya seperti apa kondisi real lingkungan Sudak. Bisa teman-teman lihat tanaman jagung dari warga lingkungan Sudak. Bagaimana mereka harus mengangkut hasil panen ke pasar yang ada di seberang sana, di kota Nrekang. Let's go. Saya sudah berjalan sekitar 300 meter dari tanggul tadi, tempat pangkalan yang biasa digunakan oleh para warga untuk menunggu jemputan. Ya, Oke, sekarang saya berada di pemukiman warga dan alhamdulillah warga di sini cukup ramah menyambut kami. Dan kami juga sempat melihat bagaimana kondisi jalan, terutama jalan yang menghubungkan antara lingkungan Sudak ini dengan lingkungan yang berada di daerah Nrekang Kota. Informasinya memang ketika banjir melanda kota Nrekang dengan curah hujan yang cukup tinggi, di daerah ini juga akan kedapatan banjir dari sungai tadi. Saya dan Farid harus segera balik karena biasanya menjelang malam perahu yang ditambatkan sudah tidak ada yang bisa mengantar orang untuk menyeberang kembali ke tempat semula. Dan secara umum bisa saya gambarkan bahwa lingkungan Sudak ini sama seperti lingkungan atau dusun-dusun di beberapa desa. Namun ya tentu saja kendala utamanya adalah akses transportasi dari dan menuju pusat kota Nrekang, di mana masyarakat harus menyeberang sungai untuk sampai ke pusat kota, entah itu berbelanja atau sekolah dan lain sebagainya. Meskipun ini bukanlah satu-satunya akses untuk menuju ke kota Nrekang, melainkan juga ada beberapa akses, termasuk akses darat. Namun kendalanya adalah kondisi jalan yang belum terlalu baik untuk dilalui kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4. Teman baru saya, Tomo, yang merupakan siswa kelas 10 di salah satu sekolah menengah atas di kota Nrekang, dia berbaik hati mengantarkan kami dan Farid untuk kembali menyeberang ke pusat kota. Nah, saya baru tersadar rupanya perahu ini tidak memiliki mesin dan hanya membutuhkan dayung untuk mentenagainya atau mendorongnya ke arah barat dan melawan arus lagi. Ya lumayan menantang sih. Ya, di depan juga ada warga yang sudah menunggu dijemput untuk menyeberang kembali ke Sudak. Oke, kita sudah sampai teman-teman dan harus turun pelan-pelan. Iya.
Oh, oke, terima kasih Tomo sudah menemani kami menyeberang. Dan ya, hari sudah malam. Biasanya para warga di sini ketika malam sudah mulai tiba akan segera bergegas untuk bisa menaiki perahu terakhir yang tersedia.